Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat yang penuh dengan keberkahan setelah kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufiknya kepada kita untuk selalu bisa memperbaiki diri kita, terlebih saat ini kita berada di akhir-akhir dari bulan Sya'ban dan menjelang bulan Ramadan. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang asrar as-saum, yaitu tentang rahasia-rahasia saum dan juga adab-adabnya, sampai kepada saum tatawwu', yaitu saum sunnah, bahwa saum itu ada yang berulang setiap bulan, seperti awal, pertengahan, akhir. Kalau misalnya kita saum di awal bulan atau pertengahan atau akhir, maka itu adalah baik. Jadi setiap bulan 3 hari. Kalau misalkan 3 hari itu adalah ayyamul bid, maka itu adalah afdal. Ada juga saum yang berulang setiap pekan, yaitu saum hari Senin dan juga hari Kamis. Dan kata beliau, wa afdalu saumi tatawwu' saumu Daud alaihi salam. Saum tatawwu', yaitu saum sunnah, yang paling afdal adalah saum Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Beliau saum 1 hari, kemudian berbuka 1 hari. Wadzalika yajma'u 3 ma'anin. Ini mengumpulkan 3 makna. Jadi saum Daud mengumpulkan 3 makna, yaitu ketika seseorang itu 1 hari saum, 1 hari berbuka. Yang pertama adalah ahaduhuma anna nafsa tu'ta yaumal fitri hadduha, bahwa jiwa kita ini pada saat berbuka diberi haknya, diberikan bagiannya, yaitu berbuka. Ada hak untuk badan kita pada saat berbuka. Wa tastawfiya wa tastawfi yaum as-saum ta'abbuduha. Kemudian juga memberikan
hak untuk beribadah pada saat kita hari itu shaum. Karena shaum itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalika jama'a baina ma laha wa ma 'alaiha wa huwa al-'adl. Maka yang demikian itu adalah mengumpulkan apa yang menjadi haknya, menjadi hak badan, dan juga apa yang menjadi kewajiban. Jadi hak badan dan juga kewajiban badan kita. Ya. Hak badan kita adalah badan kita mendapatkan asupan gizi berupa makanan, minuman. Ya. Kemudian setelah kita mendapatkan hak, maka kita juga harus menunaikan kewajiban. Yaitu kewajibannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itu adalah al-adlu, keadilan. Jadi kita jangan sampai hanya menuntut hak, tidak menunaikan kewajiban. Demikian juga adalah kita jangan sampai melalaikan hak kita, tidak memperhatikan, karena memang badan kita mempunyai hak. Ya. Tidak boleh misalnya kita membiarkan badan kita tidak bergizi, ya, kemudian sakit-sakitan, karena memang kelalaian kita, bukan karena memang keterpaksaan. Kalau keterpaksaan misalnya adalah orang yang memang tidak punya, orang miskin, orang fakir, yang mungkin saja sehari itu susah untuk mendapatkan makan. Atau misalnya kita perhatikan sebagian daripada saudara-saudara kita yang kekurangan gizi di Afrika, di mana ya, kekurangan gizi, ataupun di Yaman ya, karena perang atau di sebagian tempat kekurangan gizi. Ya. Yang demikian itu karena memang tidak ada. Nah, kita adalah alhamdulillah dalam keadaan ya, lapang ya. Kita bisa menunaikan hak badan kita, tapi jangan lupa pula bahwa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang Allah berikan, fasilitas yang Allah berikan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah bentuk daripada keadilan ya. Jadi seimbang antara hak dan kewajiban. Wa tsani, yang kedua, anna yaumal akli yaumus syukrin ya, bahwa hari ketika kita makan itu adalah hari bersyukur ya. Sehari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita makan, minum ya, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa yaumus shaumi yaumus sabrin, sedangkan hari shaum, kita berpuasa, adalah hari kesabaran. Wal imanu nisfani, iman itu ada dua bagian. Nah, syukurun wa sabrun, yaitu syukur dan sabar. Nah, keimanan kita ada dua bagian, yaitu syukur dan sabar ya. Di dalam Al-Quran sendiri ya, kalau kita perhatikan, memang intinya juga adalah syukur dan sabar. Syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dari takdir kita. Atau dalam bentuk yang lain, yaitu kita melaksanakan
ya, melaksanakan ya, apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kemudian kita menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk kesabaran ya. Jadi antara syukur dan sabar. Di dalam saum memang terkandung kesabaran yang luar biasa. Di dalam saum misalnya adalah kita sabar di atas perintah Allah. Ya, sabar yang pertama, sabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk kesabaran yang pertama. Yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam saum kita mampu meninggalkan, jangankan larangan Allah, sesuatu yang tadinya adalah boleh kita nikmati, kita tinggalkan. Makan, minum ya, kita tinggalkan. Bahkan hal-hal yang bernilai dosa maksiat atau mendekati dosa dan maksiat, kita tinggalkan. Misalnya adalah ketika ada seseorang yang memancing amarah kita, mengajak kita untuk berkelahi misalnya, kita katakan inni shaim, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan shaum. Nah, ini adalah bentuk kesabaran yang luar biasa. Andaikan setiap hari, setiap saat ya, kita ini bisa seperti itu, maka insya Allah sangat-sangat meredam berbagai macam konflik yang ada ya. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Adanya rasa lapar, rasa haus ya, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga badan menjadi lemes, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tenaga juga berkurang, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka di dalam sabar itu terkandung tiga macam, di dalam saum terkandung tiga macam kesabaran secara langsung, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar untuk meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga adalah sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa thalith annahu ashaqqu 'ala an-nafsi fil mujahadah, bahwa yang demikian itu adalah lebih berat terhadap jiwa kita di dalam al-mujahadah, yaitu di dalam kesungguh-sungguhan kita. Li'annaha kullama ansat bihalatin nuqilat anha, karena setiap kali ya, kita ini adalah misalnya sedang suka ya, terhadap sesuatu, kemudian berpindah kepada yang lain. Misalnya adalah tadi makan ya, kita ini kan lagi senang makan, satu hari itu makan enak, nyaman ya, makan mungkin makanan yang kita sukai, kemudian minum juga dengan minuman yang kita sukai ya. Bahkan mungkin juga bagi para pengantin baru ya, lagi senang-senangnya, kemudian hari berikutnya adalah ditinggalkan itu semua, ditinggalkan makan, minum ya, dan segala halnya ditinggalkan, kemudian berpindah menjadi saum, menjadi tidak makan, menjadi tidak minum,
menahan lapar, menahan haus, menahan dari sesuatu yang kita sukai. Mungkin terus seperti itu, ya. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maka ini adalah diperlukan mujahadah yang lebih berat, ya, lebih berat. Karena apa? Perpindahan itu tidak mudah. Seperti halnya misalnya kalau kita saum Ramadan ini, nanti sebentar lagi kita saum Ramadan. Mungkin untuk hari-hari awal bagi yang tidak terbiasa saum sunnahnya tidak terbiasa, ya, maka di hari-hari awal itu begitu melelahkan, begitu mempayahkan. Misalnya adalah ada orang yang baru masuk Islam, kemudian baru pertama kali saum pada bulan Ramadan, itu sangat payah sekali, luar biasa, dan membutuhkan kesungguhan. Bahkan mereka terlihat, kata mereka, hampir-hampir saja katanya seperti kayak mau mati, karena baru pertama kali saum, misalnya begitu. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, ya, yang terbiasa misalnya adalah sudah terbiasa saum sunnah, baik ayyamul bid ataupun hari Senin, hari Kamis, ya, atau saum-saum sunnah yang lainnya, maka mungkin tidak akan menyebabkan terlalu mengagetkan, mempayahkan. Tapi ketika kita sudah beberapa hari, ya, sepekan kemudian badan kita sudah menjadi terbiasa dan tidak begitu payah lagi, ya. Kita melakukan saum sampai dengan akhir daripada bulan Ramadan tersebut. Nah, demikian, ya, di dalam saum Daud ini, ya, dalam saum Daud seperti itu. Fa amma shaumud dahri, adapun saum sepanjang tahun, ya, fa fi afradi muslimin min hadits Abi Qatadah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja dari hadis Abi Qatadah, anna Umar radhiyallahu taala anhu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala كيف بمن يصوم الدهر كله فقال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan orang yang saum sepanjang tahun seluruhnya, setiap hari sepanjang tahun dia saum, bagaimana? Boleh tidak? Ya. Faqala, maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, ya, tidak saum dan tidak berbuka, ya. Atau lam yasum wa lam yuftir, ya, tidak saum dan tidak berbuka. Maksudnya bagaimana, ya, kita jangan, ya, melakukan saum terus menerus, ya. Saum terus menerus, ya. Wa hadza mahmulun ala man sarada sauma fil ayyamil manhi an siyamiha. Ini juga memberikan satu konsekuensi bagi orang yang terus saum pada hari-hari yang dilarang untuk saum. Karena sepanjang tahun itu berarti melewati hari-hari yang tidak boleh kita saum. Misalnya adalah hari raya, ya, Idul Fitr dan juga Idul Adha, tidak boleh kita saum. Ataupun ayyamut tasyriq, hari-hari tasyrik, itu tidak boleh kita saum. Jadi tidak boleh, ya. Karena memang itu dilarang, ya. Karena hari-hari itu adalah hari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari untuk makan, minum, ya, karena itu adalah bentuk syukur, bentuk kegembiraan, ya. Kegembiraan bagi kaum muslimin,
dua hari raya ataupun hari-hari tasyrik. Fa amma idza aftara yaumain ya al-aidain, adapun apabila dia itu berbuka pada dua hari raya wa ayyama mina fala ba'sa bidzalik, dan juga hari-hari Mina, maka itu adalah boleh, kata beliau. Artinya dia pada hari-hari yang dilarang itu dia tidak saum, tapi di hari-hari yang lain dia boleh saum. Nah, ini adalah bagi yang memang mampu. Tapi kalau seluruh harinya itu adalah saum, termasuk hari raya, hari tasyrik, itu adalah semuanya saum, maka yang demikian adalah dilarang. Tapi kalau hari-hari yang lain, maka itu adalah boleh. Atau misalnya saumnya adalah saum mutlak, kapan saja dia saum. Namun kita juga harus memperhatikan dari sisi badan kita. Dari sisi badan kita, apakah badan kita itu mampu ataukah tidak? Faqad ruwiya 'an Hisham ibn Urwah an abahu kana yasrudu as-sawma wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tasrudu. Telah diriwayatkan dari Hisham bin Urwah bahwa bapaknya itu dulu saum yang seperti tadi, yaitu saum sepanjang tahun kecuali hari-hari yang dilarang, yaitu hari-hari tadi, hari raya, hari tasyrik yang memang dilarang untuk saum. Demikian juga Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga saum seperti itu. Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa qala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sarada Abu Talha as-sawma ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 aman. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Abu Talha juga dia saum sepanjang tahun kecuali hari-hari yang dilarang setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Ya, 40 tahun beliau saum seperti itu. Nah, ini bagi orang yang memang mampu dan bisa. Mampu dari sisi tekad, azam, niat, dan juga mampu dari sisi badan, ya. Wa'alam anna man ruziqa fatanatan, ya, alima maqsud as-saum. Ketahuilah siapa yang diberikan rezeki berupa kecerdasan, maka dia tahu tentang maksud daripada saum tersebut. Ya. Apa maksud daripada saum itu? Ya. Di antara maksudnya adalah seperti yang kita lewati, ya, yaitu berupa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pengendalian dari jiwa kita untuk jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahamala nafsahu qadra ma la ya'jizuhu amma huwa afdal minhu. Maka dia akan membawa dirinya kepada sesuatu, ya, yang tidak sampai melemahkan dia untuk melakukan sesuatu yang lebih afdal, ya. Jadi diperhatikan ketika seseorang saum misalnya, maka dia akan mengetahui bahwa saum itu adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia saum akan tapi dia malah lemah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak demikian. Ya. Misalnya ketika saum malah malas untuk
talabul ilmi, ketika saum misalnya malas untuk ibadah berupa sholat atau yang sejenisnya malah malas, maka ini tidak afdal karena dia meninggalkan hal-hal yang mungkin lebih utama misalnya. Atau misalnya adalah mencari nafkah. Mencari nafkah adalah kewajiban ya, bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya, menafkahi keluarganya gitu ya. Kemudian dia saum, sehingga ketika dia saum malah dia susah, misalnya sakit atau lemah atau yang sejenisnya, bahkan dia tidak bisa beraktivitas secara penuh di siang hari untuk kewajiban dia, maka ini juga adalah dilarang ataupun tidak bagus begitu ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang lebih urgen, sesuatu yang lebih utama ataupun kewajiban. Sehingga kita harus bisa memilih mana yang memang kita itu mampu untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghalangi ibadah-ibadah yang lainnya. Faqad kana Ibnu Mas'ud ya, qalil as-shaum. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dulu beliau sedikit saumnya. Kalau Abu Talha tadi banyak saumnya, Aisyah banyak saumnya. Sedangkan Ibnu Mas'ud sedikit saumnya, ya, tidak banyak. Mengapa? Wa kana yaqul, beliau mengatakan, idza sumtu dha'iftu 'anis shalah. Kalau aku saum, aku lemah untuk melakukan salat. Artinya salatnya itu lemah. Ya. Misalnya sampai berdirinya itu juga adalah lemah atau sakit begitu. Wa ana akhtarus shalah 'ala shaum. Dan aku lebih memilih salat ya, daripada saum. Ini untuk saum sunnah. Untuk saum sunnah. Ya. Tapi kalau saum wajib, misalnya saum Ramadan, ya jelas mau tidak mau harus dilaksanakan. Kalau saum sunnah, ya tadi, kalau kita mampu, maka itu adalah bagus. Misalnya adalah dia mampu untuk saum Daud, ya itu dilaksanakan, itu adalah afdal, bagus dan juga utama karena saum adalah ibadah yang luar biasa. Tapi kalau tidak mampu, maka dia saum misalnya hanya sebulan 3 kali. Itu kalau tidak mampu saum seluruhnya, ya. Maka setiap bulan 3 kali saja. Kalaupun tidak mampu lagi, ya tidak apa-apa, namanya juga saum sunnah. Akan tetapi kewajiban yang lain misalnya adalah salat, tidak boleh dia tinggalkan. Nah, jadi yang mengetahui tentang kekuatan diri kita adalah kita sendiri, badan kita. Bagaimana kita membawa badan kita? Apakah dengan saum badan kita menjadi tetap bersemangat untuk beribadah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, ataukah misalnya dengan saum malah kita meninggalkan atau susah atau lemah atau sakit untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, disinilah kita perlu menimbang. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan, tapi meninggalkan sesuatu yang afdal, yang lebih utama. Wa kana ba'dhum idza sama dha'afa 'an qira'atil Qur'an. Ada sebagian dari mereka apabila saum lemah untuk membaca Al-Qur'an. Nah, kalau yang seperti itu, maka jangan saum. Wa kana yuksirul fitra hatta yaqdira 'ala tilawah. Maka dia banyak berbuka, ya. Artinya tidak saum sampai dia mampu untuk membaca Al-Qur'an.
wa kullu insanin a'lamu bihalihi wa ma yasluhuhu, ya. Dan setiap manusia itu dia lebih mengetahui tentang keadaannya dan apa yang baik bagi dirinya. Jadi di dalam ibadah, ya, terutama adalah ibadah-ibadah sunnah, maka setiap kita itu mengetahui tentang kadar dan juga kemampuan badan kita. Jadi tidak semua kita harus dipaksa seperti itu. Kalaupun mau, maka kita bisa melakukan namanya tahapan-tahapan ataupun latihan-latihan. Kalau kita ingin misalnya saum, ya, yang lebih banyak, kita ya latihan sedikit demi sedikit. Tidak langsung misalnya saum Daud, atau tidak langsung misalnya saum seperti Aisyah, seperti Talha. Tapi latihan sedikit demi sedikit. Misalnya adalah ayyamul fitr terlebih dahulu, kemudian juga misalnya saum Senin dan Kamisnya. Kemudian kalau sudah terbiasa terus, mungkin tidak 1 tahun akan, tapi 2 tahun, 3 tahun berikutnya mungkin dia lebih terbiasa dan mampu misalnya saum Daud, ya, saum Daud. Kemudian mungkin juga sampai kepada dia saum seperti saumnya Aisyah ataupun Abu Talha atau yang lainnya, yang mereka itu sepanjang tahun saum kecuali hari-hari yang dilarang untuk saum. Demikian ikhwas sekalian rahimakumullah, selesai. Alhamdulillah kita selesai dari kitab saum wa asrarihi wa muhimmatihi wa ma yata'allaqu bihi, dari Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Dan mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan, dan Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan yang telah kita lalui. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.